Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Seluruh Asia. Hari ini saya ingin presentasi hasil tugas terstruktur dari mata kuliah pengantar bisnis, di mana hasil presentasi ini akan menjadi nilai ujian akhir semester saya di tahun akhir semester genap di tahun ajaran 2023-2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roy Edi Suhombing, NIM 230201010140 dari kelas manajemen 201 yang dibawakan oleh dosen pengajar yaitu Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD. Nah, di mana di tugas terstruktur kami disuruh untuk membuat usulan bisnis. Usulan bisnis. Nah, di sini saya membuat usulan bisnis yaitu pakaian hoodie, di mana pakaian hoodie telah menjadi salah satu produk fashion yang sangat diminati di berbagai kalangan usia. Dengan keunggulannya dalam hal fleksibilitas gaya dan kenyamanan, bisnis penjualan hoodie memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang menarik bagi pemiliknya. Nah, yang menjalankan bisnis ini, saya akan menjadi pemilik dan pengelola utama bisnis ini. Dengan keterlibatan langsung, saya akan memastikan bahwa visi dan nilai bisnis ini terwujud dengan baik. Saya memiliki minat yang kuat dalam fashion dan retail, serta pengalaman dalam menjual produk sebelumnya seperti menjual parfum dan ada yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan, belum ada kepastian dari saya kapan saya harus memulai bisnis ini. Saya bertekad untuk memulai bisnis ini sesegera mungkin. Hal ini karena saya masih mengumpulkan modal dan juga mencari pemasok yang bagus dan dipercaya. Karena dalam memulai bisnis harus adanya persiapan yang cukup matang. Nah, alasan saya memilih bisnis hoodie yaitu yang pastinya yang pertama itu popularitas dan permintaan, di mana hoodie adalah produk yang diminati secara luas di berbagai kalangan, dari remaja hingga dewasa. Hal ini didukung oleh fleksibilitas gaya yang memungkinkan hoodie digunakan dalam berbagai kesempatan, baik gaya santai sehari-hari maupun untuk gaya formal. Nah, yang kedua pastinya ke potensi keuntungan. Industri fashion, termasuk pakaian hoodie, memiliki margin keuntungan yang cukup besar jika manajemen yang tepat diterapkan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilik bisnis untuk memulai usaha di bidang ini. Yang ketiga, keterlibatan pribadi. Sebagai pemilik bisnis ini, saya memiliki minat dan pengetahuan dalam bidang fashion. Nah, sehingga dapat memastikan produk yang ditawarkan ini dengan tren dan kebutuhan pasar. Nah, untuk pengelolaan bisnis ini, saya mengambil sumber yang pertama itu ya sumber modal. Sumber modal saya yaitu dari tabungan saya sendiri dengan menggunakan tabungan pribadi sebagai modal untuk pembelian persediaan awal dan biaya operasional. Nah, di mana mungkin tabungan itu ada kurang pastinya. Nah, saya akan melakukan pinjaman kecil. Yang kedua itu pinjaman kecil. Nah, melakukan pinjaman kecil dari mungkin dari kerabat dan keluarga untuk menutupi kekurangan modal yang mungkin ada. Kenapa saya tidak meminjam dari bank ya? Mungkin takutnya ada lonjak apa namanya bunga yang tidak sesuai dengan bisnis saya nantinya. Entah nanti karena saya ingin memulai bisnis ini uh, memulainya baru awal. Nah, saya mau mengambil risiko yang cukup rendah. Nah, nah, setelah itu saya kombinasikan. Nah, kombinasikan tabungan pribadi dan pinjaman kecil untuk memastikan modal awal yang cukup untuk memulai bisnis. Oke. Selanjutnya, selanjutnya pembelian dan persediaan. Pembelian persediaan. Yang pertama, harus memilih pemasok yang berkualitas. Karena memilih pemasok yang dapat menyediakan hoodie berkualitas dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, membangun hubungan baik. Kita harus mengembangkan hubungan baik dengan pemasok untuk ketersediaan-persediaan yang konsisten. Selanjutnya, manajemen inventaris efisien. Untuk menerapkan sistem
manajemen inventaris yang efisien untuk mengelola stok untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang tidak perlu. Selanjutnya, nah, platform penjualan. Nah, saya akan menjual di berbagai, misalnya toko online, karena memilih penjualan online e-commerce untuk menjangkau yang lebih luas supaya jangkauannya luas. Selanjutnya, toko fisik. Mempertimbangkan penjualan offline melalui toko fisik atau kios untuk memberikan pengalaman berbelanja lebih personal. Setelah itu saya kombinasikan penjualan online dan offline untuk memaksimalkan jangkauan pasar dan memberikan pengalaman berbelanja dan optimal bagi pelanggan. Masuk selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, iklan online. Memanfaatkan iklan digital seperti media sosial dan platform online dan meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek. Yang kedua, yang pastinya membuat konten yang menarik. Untuk menciptakan konten visual dan informatif yang menarik di media sosial supaya menarik minat dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, layanan pelanggan. Yang pertama, komunikasi efektif. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi pelanggan untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau umpan balik. Yang kedua, penanganan keluhan. Penanganan dan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Yang ketiga, umpan balik berharga. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, selanjutnya, prospek bisnis hoodie. Yang pertama, potensi pasar luas. Hoodie memiliki pasar yang luas di berbagai segmen usia, dari remaja hingga dewasa, sehingga memberikan peluang besar untuk pertumbuhan bisnis. Yang kedua, inovasi produk. Dengan terus mengikuti tren fashion dan kebutuhan pelanggan, bisnis hoodie dapat berinovasi dalam desain, bahan, dan fitur produk untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, manajemen yang tepat. Untuk kita harus menerapkan manajemen yang efektif dalam hal sumber modal, pembelian, persediaan, pemasaran, dan layanan pelanggan akan menjadi kunci keberhasilan bisnis ini. Nah, kesimpulannya, memulai bisnis penjualan pakaian hoodie adalah langkah yang saya yakini memiliki potensi yang besar. Dengan keterlibatan pribadi dan rencana manajemen yang matang dalam hal sumber dana, persediaan, pembelian persediaan, platform penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan, saya yakin bisnis ini dapat berhasil dan menghasilkan sesuai dengan harapan saya. Dengan memfokuskan pada kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan inovasi dalam strategi pemasaran, bisnis ini dapat berkembang dan menjadi pemain yang signifikan dalam industri fashion lokal. Itulah hasil dari usulan bisnis saya. Semoga persentase yang saya bawakan ini dapat jadi tiruan bagi masyarakat yang ingin membuat bisnis. Kiranya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.